Nanti pemerintahnya ngeluarin biaya, ada anggarannya untuk pagelaran kesenian. Pagelaran keseniannya nggak usah ditonton oleh pejabat. Setiap hajatan warga, pemerintahnya nyumbang keseniannya. Kenapa? Pejabat mah bisa karaokean. Mau karaokean keluarga, mau karaokean keluarga baru. Benar nggak? Nggak bisa di sini di Jakarta. Sambil kunjungan kerja. DPR juga suka gitu. Gimana Jaim? Pura-pura di depan rakyat, pura-pura baik, pura-pura soleh, pura-pura matanya ditahan. Nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar? Pada bahagia apa pada sedih? Kita malam hari ini nggak ngomongin urusan-urusan coblos mencob. Biarkan ibu yang dicoblos suaminya saja dulu. Malam hari ini kita bersyukur bahwa kita sudah punya presiden baru, namanya Prabowo Subianto. Orangnya baik nggak? Ikhlas nggak? Suka pamer keikhlasan nggak? Tulus nggak? Nggak ada orang yang paling tulus buat bangsa ini kecuali Pak Prabowo Subianto. Gak ada orang yang tukang memberi tapi tidak pernah diceritakan kecuali Pak Prabowo Subianto. Gak ada orang yang tukang berkurban tapi tidak pernah diceritakan kecuali Pak Prabowo Subianto. Saya waktu ketemu beliau, saya sampaikan salah satu kelemahan Bapak adalah Bapak baik tidak pernah diceritakan, Bapak ikhlas tidak pernah diceritakan, Bapak tukang memberi tidak pernah diceritakan, Bapak banyak berkorban tidak pernah diceritakan, Bapak difitnah orang, Bapak tidak pernah bercerita tentang fitnah itu. Sehingga saya katakan, karena saya ketemu Bapak, maka tugas saya adalah menceritakan kebaikan Bapak, menceritakan fitnah yang dialami oleh Bapak, menceritakan keikhlasan Bapak, dan menceritakan siapa Bapak ini sebenarnya kepada rakyat Indonesia. Dan akhirnya semua orang tahu bahwa beliau orang tetapi baiknya beliau, tulusnya beliau nggak bisa oleh sendiri. Seluruh aparaturnya harus bekerja ikhlas. Kenapa? Karena keberhasilan beliau di masa depan tergantung para wali kotanya, tergantung para gubernurnya, tergantung para menterinya. Selama wali kotanya berbakti pada negara dengan ikhlas, selama gubernurnya berbakti pada negara dengan ikhlas, selama para menterinya berbakti pada negara dengan ikhlas, dengan meninggalkan seluruh kepentingan politik personal golongan dan partainya dan mengutamakan kepentingan rakyat, saya yakin dalam 5 tahun seluruh targetnya akan tercapai dan Indonesia akan menjadi negara maju. Ciri negara maju apa? Ciri negara maju itu satu, rakyatnya tidak boleh kekurangan air bersih. Betul nggak? Rakyatnya tidak boleh kekurangan air bersih, gang-gangnya harus bersih, sanitasi lingkungannya harus bersih. Negara maju nggak boleh lagi ada yang modal. Tahu nggak modal? BAB di sungai, nggak boleh lagi, nggak ada yang tidak punya toilet. Negara maju itu seluruh rakyatnya harus punya rumah yang layak. Negara maju itu seluruh rakyatnya bersekolah. Betul nggak? Negara maju itu tidak ada yang kekurangan beras. Kenapa? Karena negara menyiapkan bantuan untuk orang-orang yang membutuhkan. Dari pendapatan pajaknya harus mengalir pada kepentingan rakyatnya. Kalau dalam Islam dari pendapatan pajak harus mengalir ke 7 asnafnya. Itu
Untuk itu Depok itu kota akademis, tempatnya orang intelektual, penyangganya Jakarta, penyangganya ibu kota, danaunya banyak. Tapi saya ingin 5 tahun ke depan danau-danau di Depok tuh bersih, menjadi tempat rekreasi warga yang gratis. Ada air mancurnya, ada taman rekreasi anaknya, banyak ikannya, diatur cara ngambil ikannya. Pada waktu musim ikan bertelur tidak boleh ikannya diambil. Pada waktu ikannya sudah beres bertelur dan boleh diambil, tapi diatur, itu cara negara. Itu. Kenapa warga Depok harus danaunya diperbaiki? Orang kaya bisa jalan-jalan, bener gak? Orang kaya bisa piknik, tapi orang menengah ke bawah nggak kebagian piknik, dapat hiburan pun jarang. Paling dapat yang hajatan organ tunggal, itu aja. Tempat hajatannya sempit-sempit karena penduduknya makin banyak. Untuk itu ke depan nanti Bapak Wali Kotanya harus bangun apa? Di setiap kelurahan harus ada balai budaya, tempat pertemuan warga. Kalau dalam bahasa sekarang ada gedung serbaguna di setiap kelurahan yang bisa nampung 1.000 orang. Nanti ada lenong di situ, ada tari jaipongan di situ, ada wayang kulit di situ, ada berbagai kesenian karena Depok itu sudah kota multi etnis. Ada Jawanya, ada Betawinya, ada Sundanya, ada Bataknya, ada Bugis Makassarnya, ada Palembangnya, semua serba ada. Ada Cetitin, ada Maeroh, Maamah ada di Depok. Benar gak? Biar apa? Biar warganya nggak stres. Kenapa stres? Gangnya sempit-sempit, tiap hari macet, sampah banyak, tukang sapu gajinya kecil. Hari ini pemadam kebakarannya ada yang meninggal ya. Mudah-mudahan mendapat kemuliaan di alam akhir. Nah, ini kota. Makanya orang kota itu wajahnya penuh dengan ketegangan. Sudah dapat habis itu makannya nggak pernah kelihatan enak. Kenapa? Udah rumahnya sempit, gangnya sempit, rumahnya nggak pakai jendela, makannya nggak kayak di tempat saya, diakel nasinya, pakai kayu bakar, tempatnya luas, ada angin yang berembus, makan di pinggir sawah. Ini makannya pakai magicom. Bener nggak? Bener nggak? Nggak diakel pakai magicom. Nanti bosen apa bosennya? Paling ikannya suka ikan yang tukang sayur yang keliling itu, yang sudah jadi itu lagi. Iya bener nggak? Makanya lihat istri itu kelihatan jelek aja. Kenapa istri kelihatan jelek terus? Iya tiap hari makan asin terus. Dari penghasilan 1 juta sakit diabetes, makannya kagak enak. Lebih baik punya istri cantik tapi baik, setiap hari melayani, tak daripada istri jelek cemburuan, habis itu penyakitnya bengek lagi. Bener gak? Untuk itu pemimpinnya harus senantiasa senyum. Kayak saya senyum terus, padahal nggak ada yang urus. Pak Sofian mah agak ada yang urus, gua mah kagak. Balik dari sini, masuk mobil, tidur lagi. Datang ke rumah, bangun lagi, masuk ke kamar, tidur lagi. Besok pagi, bangun lagi. Lihat ke kiri kosong, kanan kosong, depan kosong, belakang kosong. Enaknya jadi duda emang begini. Dulu kalau ngomongin duda orang ributin. Kalau duda jadi pejabat itu siapa pendampingnya? Banyak. Pak Prabowo juga duda, kemarin dilantik jadi presiden gagal juga. Benar nggak? Nanti juga di Jawa Barat ada pemimpin duda gagal juga. Tapi wali kotanya tidak boleh duda dan tidak boleh nambah. Kalau nambah berkhianat.
Jangankan sama rakyat, sama istri aja berkhianat. Setuju nggak? Pokoknya kalau wali kota nambah istri nanti gua pecat. Setuju? Jadi kalau kelebihan rezeki suruh kasih janda-janda muda. Betul nggak? Ya kan? Kasih janda-janda tua. Betul nggak? Betul. Kenapa? Karena tugas pemimpin harus bertanggung jawab terhadap para janda. Kenapa? Karena ada janda yang tidak usaha, suaminya meninggal, ninggalin anaknya yatim piatu, yatim. Anak-anak itu jadi tanggung jawab negara, karena tugas negara itu melindungi anak-anak yatim. Pecin. Pantes aja kalau Dedi ngomong bahasa Indonesia, bahasa Betawi bisa, bahasa Sunda bisa, bahasa Inggris yang belum bisa. Nah, jadi interaksi yang seperti ini harus dijalankan oleh pemimpin. Kenapa? Kalau pemimpin ngedengerin aspirasi warga, itu hanya lewat rapat-rapat nggak akan nyampe. Kalau pemimpin hanya datang di kantor, yang datang perwakilan tokoh, belum tentu juga mewakili. Ya pemimpin harus begini, nanti Pak Wali Kotanya harus begini tiap minggu. Di tiap kelurahan makanya bangun balai budaya, tempat pertemuan warga. Nanti warga-warga kalau kawinan nggak usah tutup jalan, cukup menggunakan gedung balai budaya. Keren nggak? Keren nggak? Nah, mantap nggak? Mantap nggak? Mantap. Nanti pemerintahnya ngeluarin biaya, ada anggarannya untuk pagelaran kesenian. Pagelaran keseniannya nggak usah ditonton oleh pejabat. Setiap hajatan warga, pemerintahnya nyumbang keseniannya. Jadi nanti lawakan-lawakan, lenong-lenong laku. Kenapa? Karena hajatan warga keseniannya dari pemerintah. Oke enggak? Asik enggak? Asik. Kenapa? Pejabat mah bisa karaokean. Mau karaokean keluarga, mau karaokean keluarga baru. Bener nggak? Nggak bisa di sini di Jakarta. Sambil kunjungan kerja. DPR juga suka gitu. Kan udah tahu, kan saya pernah DPR. Gitu. Iya, bisa. Bener nggak? Bisa. Yang punya duit lagi keluar negeri nih, nggak lihat konser ke Singapura, Malaysia, Prancis, Inggris, Amerika. Di sini penghasilan parkiran gocap. Sama bini tiap hari dimarahin. Mau hiburan nggak pernah ada. Gini. Baru lewat Kang Dedi, Kang Dedi dapat duit ya, kagak boleh sama Bawaslo. Nah ini penting untuk apa? Kalau warganya bahagia, rumahnya tersedia, makannya cukup, anak-anak sekolahnya dijamin negara, di sekolahnya dikasih makan yang bergizi, jajannya dikurangi, ke sekolahnya naik sepeda, jalannya bagus. Orang tuanya cuma berpikir apa? Kebutuhan keseharian. Kenapa? Karena biaya sekolah yang paling mahal itu bukan bayaran sekolah, tapi jajan sekolah. Cuman bedanya kalau bayaran sekolah pasti diributin, kalau jajan sekolah kagak pernah ribut. Nah, kemudian apalagi air bersihnya mengalir, listriknya mengalir, sungai-sungainya bersih, parit-paritnya bersih, gang-gangnya bersih, semuanya bersih. Tiap hari Sabtu Minggu kagak punya duit, nggak apa-apa. Kita ke danau-danau yang ada di Depok nonton air mancur, lihat sama keluarga, satu sama lain sambil berpegangan tangan dan sambil nyanyi. Jalan bergandengan, tak pernah jajan-jajan. Ya bisa aja surveinya 64% di Depok udah lumayan. Jaim.
Gimana Jaim? Pura-pura di depan rakyat, pura-pura baik, pura-pura soleh, pura-pura matanya ditahan. Nggak boleh. Kenapa? Pemimpin Jaim itu nanti rakyatnya stres. Kenapa rakyatnya stres? Karena pemimpinnya juga sudah stres dengan kejaimannya. Jadi pemimpin apa adanya aja, gini aja udah. Deddy Mulyadi Duda, emang ada apa dengan Duda masalahnya? Kenapa? Kalau justru dengan status Duda, minimal anggaran negara terkurangi, nggak ada biaya rumah tangga. Betul gak Bang? Oke kakak, malam hari ini kita bahagia. Oke. Nah.